Hai guys, Assalamualaikum. Di video ini Emma terpanggil untuk membahas tentang isu ini yang lagi berseliweran di TikTok, di Facebook, dan juga di Instagram. Pajak uh, di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia. Emma ingin menambahkan berdasarkan apa yang Emma tahu dan juga pengalaman Emma selama Emma tinggal di Malaysia 15 tahun. Oke, jadi poinnya di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu mengenai pajak, yang kedua mengenai perpanjang plat nomor, yang ketiga biaya mutasi, yang keempat yaitu biaya balik nama. Yang poin pertama yaitu pajak. Pajak STNK atau pajak kendaraan. Emma akan memberikan contoh untuk Honda HR-V. Oke, untuk pajak atau road tax HR-V di Malaysia yaitu sebanyak Rm90 ringgit. Kalau Emma convert ke dalam rupiah sekitar 3.800 per ringgit sama dengan 344.000 kurang lebih ya. Nah, berbanding di Indonesia yaitu dia ada 3 pembayaran ya. Yang pertama kita kira atau kita hitung berdasarkan per tahun, bukan per 5 tahun. Berdasarkan per tahun di Indonesia itu dihitung yaitu untuk pajak per tahun renew STNK yaitu 50.000. Biaya PKB yaitu 6,3 juta. Biaya SWDK yaitu 143K. Total untuk pajak mobil Honda HR-V di Indonesia yaitu sebanyak Rp6.535.000 per tahun. Tapi di sini Emma yang mau menambahkan, di Malaysia kalau mau perpanjang road tax itu tuh wajib harus ada asuransi. Jadi sebelum perpanjang road tax itu tuh wajib kita harus beli asuransi dulu. Nah, di sini yang membedakannya antara di Indonesia dengan di Malaysia. Memang kalau untuk road tax itu terus ke negara dan asuransi itu oleh pihak swasta. Jadi di sini ada plus minusnya. Di Indonesia untuk asuransi nggak wajib kan. Jadi walaupun kita nggak beli asuransi, tetap bisa perpanjang STNK, bener nggak? Biasanya di Indonesia yang beli asuransi itu yang masih punya utang atau installment. Kalau mobil itu sudah lunas, biasanya ya sekeliling-sekeliling Emma gitu, jarang banget beli asuransi seperti itu. Tapi di Malaysia nggak bisa seperti itu. Itu diwajibkan. Sebelum perpanjang road tax, harus perpanjang dulu asuransi selama setahun. Ini tuh untuk asuransi itu Masya Allah jumlahnya fantastik. Lebih berlipat-lipat kali ganda dibandingkan di Indonesia. Oke, Emma sudah tulis di sini karena Emma takut salah. Emma akan bandingkan di sini berapa bedanya. Emma kasih contoh untuk mobil HR-V tipe V kalau di Malaysia, yaitu kalau di Indonesia. Jadi untuk harga mobil HR-V asuransinya yaitu sekitar Rp4.485. Itu untuk first party. Jadi untuk asuransi di Malaysia itu bisa beli first party ataupun second dan juga third. Maksudnya di sini kalau first party itu berarti di cover semuanya. Kalau second itu covernya lebih sedikit. Begitu juga untuk third seperti itu. Kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya accident atau kehilangan mobil tersebut. Nah, untuk tadi Honda tersebut, kalau dikonvert ke dalam rupiah per ringgit 3.800 yaitu sekitar 17.155.000 rupiah.
Itu untuk asuransinya aja ya. Untuk nominal marketnya yaitu Rp135.000 atau dalam rupiah sekitar 519 juta. Terus satu lagi, di dalam pembelian asuransi juga di sini sebenarnya banyak lagi fee yang harus dibayar juga. Contohnya windscreen yaitu kaca. Kalau misalnya kaca pecah itu kita harus nambah lagi ya untuk beli kaca, untuk cover kaca yaitu sekitar Rp450. Terus kita juga harus tambah lagi untuk banjir misalnya atau uh, apa disebutnya gempa bumi atau sejenisnya lah. Itu kena tambah lagi Rp270. Terus kita juga harus bayar service tax. Tax juga ini untuk masuk ke kerajaan, tapi di dalam pembelian asuransi juga masih dikenakan tax lagi. Untuk tax yaitu Rp253. Terus untuk stamp duty juga sama masuk ke kerajaan juga, yaitu Rp10. Maka semuanya tadi total Rp4.485 atau kurang lebih Rp17.155.000. Nah, tambah tadi dengan road tax yaitu Rp90 atau dalam rupiah Rp344.250. Jadi keseluruhan setiap tahun yang harus dipersiapkan atau dikeluarkan yang tipe V tadi atau tipe SE tadi yaitu sebanyak Rp17.499.250 dan itu tuh wajib setiap tahun. Cuma keuntungannya kalau ada asuransi, jadi kalau anything happen, pihak asuransi akan cover misalkan kecelakaan atau kehilangan atau kena banjir atau kena gempa bumi. Bedanya di situ. Kalau kalian lihat di cerita drakor kan seperti itu ya. Kalau misalnya kecelakaan, nanti saya telepon pihak asuransi gitu kan. Mereka biasanya kayak gitu. Nah, begitu juga di Malaysia. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan atau apapun itu yang di cover, jadi nggak usah mengeluarkan duit secara cash gitu. Kita bisa klaim ke pihak asuransinya. Cuma yang di sini poinnya, memang betul pajaknya hanya Rp90 atau Rp344.000. Tapi kalau diwajibkan untuk membeli asuransi, mau nggak mau, ya kita harus menyiapkan setiap tahun sebanyak jumlah tersebut kan, Rp17.499.000. Sedangkan di Indonesia, setiap tahun untuk mobil tadi hanya diwajibkan sebanyak Rp6.535.000. Jadi kalian bisa hitungkan berapa kali ganda, berapa kali lipat total yang harus dikeluarkan setiap tahun. Oke, poin kedua. Katanya di Malaysia itu kan nggak ada perpanjangan STNK per 5 tahun. Benar, memang di Malaysia nggak ada ganti-ganti nomor, nggak ada. Kecuali kalau kita memang mau beli nomor baru gitu misalnya. Kalau kalian biasanya ya di Malaysia kan ada 4 digit ya nomornya. Misalkan kalian ada rezeki gitu, kalian pengen beli 1 digit, misalkan ABC 1 gitu ya. Nah itu bisa ditukar nomor kayak gitu dan memang ada fee-nya. Tapi kalau kerajaan harus mewajibkan tukar flat nomor per 5 tahun memang benar tidak ada. Mengenai mutasi juga sama, tidak ada fee untuk mutasi seperti Emma misalkan tinggal di Selangor mau beli flat numbernya Kuala Lumpur itu nggak ada masalah, sama aja. Poin keempat yaitu biaya balik nama. Nah di sini juga Emma mau menambahkan sedikit informasi mengenai biaya balik nama. Kalau Emma lihat yang berseliweran di media sosial mengatakan bahwa di Malaysia itu balik nama hanya RM1 something gitu. Atau katanya dalam rupiah sekitar
nggak nyampe 10.000 gitu. Nah, di sini Emma mau membetulkan bahwa itu tuh tidak benar. Nah, jadi kalau untuk balik nama itu tuh kan akan berkaitan dengan pembelian di awal. Jadi sebelum kita membahas berapa biaya balik nama, Emma akan listkan dulu gimana prosedur di Malaysia untuk membeli sebuah mobil. Jadi yang pertama, harga market mobil tersebut direct dari perusahaan tersebut, misalnya dari Honda gitu kan. Nah, untuk sebuah mobil HR-V tadi, yaitu seharga sekarang nih ya, dalam rupiah sekitar 519.817.000. Oke, yang kedua yaitu pembayaran untuk rotek. Yang tadi Emma bilang untuk setiap tahun itu kan. Jadi pas pertama beli juga kita harus beli roteknya untuk 1 tahun. Yaitu sekitar Rp90 atau dalam rupiah 344.000. Terus yang ketiga yaitu, nah ini, yang ketiga register fee. Registration fee itu tuh untuk warga negara yaitu sebanyak Rp150 atau dalam rupiah yaitu 573.000 something. Kalau untuk bukan warga negara seperti Emma, itu tuh lebih mahal lagi, yaitu untuk registration fee Rp350 atau dalam rupiah Emma convert yaitu sekitar Rp1.338.750. Yang ini yang 2 poin sebenarnya yang Emma mau menambahkan, yaitu yang balik nama dan juga pajak tahunan. Nah, yang keempat yaitu ada juga nih tambahan owner fee waktu kita beli pertama kali, yaitu sekitar Rp50 atau dalam rupiah yaitu Rp191.000. Terus tambah lagi asuransi untuk jangka masa setahun. Yang tadi Emma bilang ikut kepada harga market sebuah mobil tersebut. Yaitu tadi Honda Rp135.000, jadi untuk asuransinya sekitar Rp4.485 atau dalam rupiah Rp17.155.000. Total keseluruhan yaitu untuk pertama kali beli ya, pertama kali beli Honda HR-V di Malaysia yang harus dikeluarkan totalnya yaitu Rp538.273.000 untuk tipe yang SE ini ya. Sedangkan Emma cek di Indonesia untuk Honda ini, tipe yang ini, all in, on the road itu Rp433.500.000. Jadi di sini pun udah kelihatan kan bedanya berapa. Jauh banget bedanya. Yaitu bedanya sekitar Rp104.773.000. Jadi lebih untung beli di Indonesia dibandingkan beli di Malaysia. Jadi kalian bisa bayangin kan, sejumlah uang 104 juta rupiah itu perbedaannya bisa beli apa coba? Banyak kan 104 juta. Padahal untuk mobil yang tipe yang sama. Jadi memang di Malaysia ini harga sebuah mobil import itu memang jauh lebih mahal berbanding di Indonesia. Jadi kesimpulannya yang Emma mau sampaikan, walaupun memang benar di Indonesia itu banyak banget aturannya, ini itu dan agak ribet ya, complicated banget. Tapi kalau untuk beli mobil atau harga mobil di Indonesia itu jauh lebih murah. Dan walaupun tadi pajaknya di Malaysia itu roteknya hanya Rp90, tapi karena diwajibkan harus membeli asuransi, pada akhirnya yang harus dikeluarkan setiap tahun jauh berlipat-lipat kali ganda berbanding Indonesia yang hanya 6.500.000 sekian, sedangkan di Malaysia yaitu 17 juta lebih. Berapa kali ganda kan yang harus disiapkan untuk setiap tahun kalau memiliki sebuah mobil Honda HR-V tersebut. Di sini keuntungannya ada dua.
Dari segi per tahun juga masih untung berlipat kali ganda. Yang kedua, dari segi harga beli juga ditambah-tambah, dihitung-hitung semua dengan bla 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 bla, pada akhirnya bedanya 104 juta yang jauh lebih murah di Indonesia. Apa yang Emma sampaikan ini memperjelaskan lagi mengenai isu yang lagi beredar ini. Dan kalau memang apa yang Emma sampaikan ini masih kurang, atau mungkin teman-teman yang lain yang lebih tahu lagi mengenai kendaraan di Malaysia dengan di Indonesia, teman-teman bisa tambahkan di ruangan komen. Kalau ada salah silap, Emma minta maaf. Emma sampaikan atau hanya ingin menambahkan apa yang lagi viral atau berseliweran di sosial media, dan itu pun berdasarkan pengalaman Emma selama 15 tahun di Malaysia, karena kebetulan Emma juga berkecimpung di bidang itu. Setiap tahun harus memperpanjang pajak untuk personal pribadi Emma sendiri maupun untuk perusahaan. Jadi sedikit sebanyak itu info yang Emma bisa sampaikan. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.